Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1867. Nathan Clark ditangkap. Duar. Satu kalimat membuat Nathan Clark yang perkasa tiba-tiba putus asa. Tubuh bergetar hebat. Situasi Kirana saat ini belum jelas. Ibu, anak, dan adik perempuannya juga jatuh ke tangan Dewan Angkasa. Dia benar-benar sedih. Jangan khawatir, meskipun kamu adalah pewaris Dewa Iblis, bukan berarti ibu dan anakmu juga. Mereka hidup dengan sangat baik di Dewan Angkasa. Apalagi talenta anak dan adikmu sangat mengejutkan. Mereka telah menjadi murid dari Dewan Angkasa. Terutama, talenta Nana akan dianggap sebagai inti dari masa depan Dewan Angkasa. Tapi aku pikir lebih baik kamu pergi bertemu ibu dan anakmu. Dewa Gara tertawa dan berkata, sekilas memang tidak ada yang aneh. Semua orang yang hadir bahkan ingin memuji Dewan Angkasa. Nathan Clark sekarang adalah Dewa Iblis, namun masih dicampuri urusan keluarganya. Semestinya mereka dibunuh bersamanya, tapi sama sekali tidak seperti itu. Inti ucapannya adalah kalimat terakhir. Biarkan Nathan Clark bertemu anak dan ibunya. Kalimat ini sangat berarti. Di permukaan, mereka memberitahu Nathan Clark betapa baiknya sikap mereka terhadap Nana bertiga. Tetapi sebenarnya mereka memperingatkannya ibu dan anakmu ada di tangan mereka. Cepatlah menyerah. Ini adalah ancaman yang terselubung. Ibu dan anak Nathan Clark berada di tangan mereka. Apa mungkin dia berani melawan keinginan mereka? Nathan Clark berkata tanpa daya. Baiklah, aku ingin bertemu ibu dan anakku. Tidak ada pilihan. Nathan Clark mengerti apa yang mereka maksud dan mau tidak mau tunduk. Lagi pula, tidak mungkin mempertaruhkan nyawa anak dan ibunya. Dia harus memastikan ibu dan yang lain selamat. Masalah Kirana ini juga membuatnya pusing. Namun, saat ini ada Weni yang merawatnya. Dia juga secara garis besar mengetahui kekuatan Weni. Sangat kuat. 3 besar peringkat langit Neslandia. Bukan lawannya. Selanjutnya, Nathan Clark meninggalkan tanda lain. 7 Dewa Iblis akan mengerti maksud darinya setelah melihatnya. Dia pergi ke Dewan Angkasa terlebih dahulu. Lebih baik jika dia bisa menyelamatkan Nana bertiga. Sekarang situasinya sangat mendesak. Pertama, situasi Kirana tidak diketahui. Kedua, rencana kedua yang dikatakan Ono Ichiro. Semuanya mendesak. Tidak membiarkan Nathan Clark sedikit pun bertindak ceroboh. Pengawal, bawa Nathan Clark pergi. Pilih hari untuk mengumumkan hasil proses. Atas perintah Dewa Gara wakil pemimpin, naga langit berempat segera melangkah maju dan membawa Nathan Clark pergi. Di depan 100.000 orang, Nathan Clark ditangkap oleh Dewan Angkasa. Hahaha, menyenangkan sekali. Pewaris Dewa Iblis ditangkap. Pasukan Dewa Iblis akan menyusul. Hari ini adalah momen langit Neslandia yang bercahaya. Penonton bertepuk tangan meriah. Tersebar berita bahwa pewaris Dewa Iblis pada peringkat langit kedua Neslandia berhasil ditangkap oleh Dewan Angkasa. Neslandia sedang bergolak. Seluruh dunia bergolak. Mereka yang mengaku aliran baik bahkan lebih bersemangat. Mereka memasang spanduk dan bendera serta menabuhkan genderang. Semua orang merayakan bahwa Nathan Clark, si kepala iblis, telah diberantas. Sejak zaman kuno, kebaikan selalu mengalahkan kejahatan. Pasukan Dewa Iblis, nasib kalian sudah terlihat, bukan? Satu persatu mereka akan berlutut dan menyerah. Selanjutnya, Dewan Angkasa akan memusnahkan kalian semua. Haha, dewa pembunuh sederhana bahkan bisa membunuh Nathan Clark. Kalian sekelompok berandal tetap akan dibunuh setelah keberadaanmu terbongkar. Mereka masih belum ingin menyerah. Semua pihak mulai menantang pasukan Dewa Iblis yang dipimpin oleh 7 Dewa Iblis. Hahaha. Nathan Clark. Akhirnya tiba hari ini. Baik Richard maupun pasukan Pulau Leste begitu mendengar Nathan jatuh dan ditangkap. Semua sangat bergembira. Richard membawa sesuatu dari Neslandia kembali ke Waregel. Tidak ada yang tahu. Pasukan Pulau Leste akan meluncurkan rencana gila kedua di titik terakhir. Adapun Weni, dia menyadari keseriusan masalahnya. Sengaja membawa Kirana dan Ono Ichiro ke sebuah lokasi rahasia. Kirana, ada apa denganmu sebenarnya? Weni sangat khawatir. Saat ini, Kirana tiba-tiba membuka matanya.
Bab 1868. Dewan Angkasa berbohong. Kirana. Weni segera bangkit dengan waspada. Dia mengambil kuda-kuda bertarung. Mengumpulkan semua kekuatan dalam satu tubuh. Dia sedikit takut pada Kirana. Kekuatan bertarung Kirana sangat mengejutkannya. Begitu Kirana menjadi lepas kendali, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Ono Ichiro di sebelahnya ikut ketakutan. Bagaimana jika Kirana menjadi gila dan menamparnya sampai mati? Kirana terkejut dengan sikap tubuh Weni seolah menghadapi musuh yang tangguh. Nona Weni. Ada apa? Kirana memandang Weni dengan bingung. Dia terlihat lembut dan baik. Lembut dan murah hati. Tidak terlihat seperti iblis sebelumnya. Weni bingung. Apa Kirana tadi berpura-pura? Dia bahkan curiga bahwa dia sedang berhalusinasi. Kirana, apa kamu baik-baik saja? Weni bertanya dengan gugup. Aku baik-baik saja. Ada apa? Sepertinya aku bermimpi. Seolah-olah aku sedang bertarung. Kirana memijat kepalanya. Mencoba mengingat. Tapi hanya samar-samar. Tidak tahu intinya sama sekali. Bahkan kekuatan bertarungnya telah turun secara signifikan. Weni tidak merasakan kekuatan besar darinya. Sangat berbeda dari sebelumnya. Apa kamu tidak ingat apa yang baru saja terjadi? Weni bertanya dengan heran. Wanita di depan matanya barulah Kirana. Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Kirana bertanya. Kamu tadi memang bertarung. Dengan beberapa orang jahat. Lalu kamu pingsan. Saat Weni hendak mengatakan Nathan Clark, dia langsung tutup mulut. Karena menyebut nama Nathan Clark, wanita ini menjadi gila. Weni tidak berani. Jika dia lepas kendali, siapa yang bisa menghentikannya? Kirana, apa kamu merasa ada yang tidak beres? Weni bertanya. Kirana mengamati tubuhnya, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah. Sebelumnya di pikiranku seperti tersumbat sesuatu. Sekarang benar-benar lancar. Tetap harus berterima kasih padamu. Kamulah yang mengundang dokter untuk menyembuhkanku. Sembuh. Weni tidak tahu di mana masalahnya. Dan mereka sama sekali bukan dokter. Mereka sengaja datang untuk memicu otak Kirana. Kirana, apa kamu bisa mengingat semuanya? Weni bertanya kembali. Seharusnya. Aku punya seorang putri bernama Nana. Tetapi, siapa suamiku? Mengapa aku tidak mengingatnya? Bagaimana aku bisa lupa? Aku tidak ingat suamiku. Siapa dia? Kirana memijat kepalanya. Dia terguncang. Ingatan tentang suaminya semua hilang. Seolah-olah telah diambil orang lain. Hah, Weni terkejut dengan hal ini. Dia tidak ingat Nathan Clark. Ada apa ini? Sebenarnya sangat mudah dijelaskan. Richard secara paksa merangsang otak Kirana. Menyebabkan kedua kesadaran itu bertabrakan satu sama lain. Richard awalnya ingin kesadaran Ernest Suarez menempati otak Kirana dan mendominasi tubuhnya. Tapi bagaimana mungkin? Hanya tersisa sebagian kecil dari kesadaran Ernest Suarez. Ditambah kemauan kuat Kirana. Di bawah rangsangan yang kuat, kedua kesadaran itu bergabung secara paksa. Kirana secara alami mendominasi. Kesadaran Ernest Suarez telah menyatu dan menghilang. Tapi tetap ada efek samping. Kesadaran terakhir Ernest Suarez berubah menjadi dendam. Yang menyatu dengan otak Kirana. Dendam ini adalah Nathan Clark. Satu-satunya efek samping adalah menganggap Nathan Clark sebagai musuh terbesar. Seperti menanamkan instruksi di otak Kirana bunuh Nathan Clark. Hasil akhir dari pencampuran kebencian. Pertama, membuat Kirana kehilangan bagian ingatan suaminya. Yang kedua, menganggap Nathan Clark sebagai musuh dan harus dibunuh. Inilah mengapa ketika Kirana mendengar nama Nathan Clark atau melihat Nathan Clark, dia berusaha semaksimal mungkin untuk membunuhnya. Kirana, harap tenang. Istirahat dulu sebentar. Weni dengan cepat menghibur Kirana. Lagi pula Nathan Clark dibawa pergi oleh Dewan Angkasa. Sama sekali tidak mempertemukan Nathan dengan Nana. Dewan Angkasa berbohong padanya. Bersambung.